Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Pitaloka dengan NIM 24040300013. Di sini saya dari kelompok 1 dan kelompok kami akan menjelaskan bukti keabsahan dan aturan kuantifikasi permulaan. Dengan anggota kelompok 1 yaitu Nisa Farniawafi, Haifa, dan juga Muhammad Salahuddin. Untuk membuktikan kesahan argumen dapat dilakukan dengan menggunakan aturan penyimpulan dan juga kuantifikasi. Nah, aturan penyimpulan sendiri merupakan prinsip logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan valid dari premis yang diberikan. Aturan ini memastikan bahwa hubungan antar premis dan kesimpulan harus bersifat logis. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan penyimpulan. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Modus ponens, jika P maka Q dan P benar, maka Q juga benar. Dengan contoh, jika hujan yaitu P, maka jalan basah dengan dilambangkan Q. Jadi hujan terjadi maka jalanan basah. Yang kedua ada modus tollens. Jika P maka Q dan Q salah, maka P juga salah. Contohnya, jika hujan dilambangkan dengan P, maka jalanan basah dilambangkan dengan Q. Dengan kesimpulan jalan tidak basah, maka tidak hujan. Yang ketiga, ada silogisme. Jika P maka Q dan Q maka R, P maka R. Dengan contoh, jika belajar rajin, maka nilai bagus. Jika nilai bagus, maka diterima di universitas. Jadi, jika belajar dengan rajin, maka diterima di universitas. Yang keempat ada konjungsi. Konjungsi P dan Q hanya akan bernilai benar jika kedua proposisi P dan Q bernilai benar. Oke, contoh dari konjungsi. P hari ini hujan. Q diilustrasikan saya membawa payung. P dan Q hari ini hujan dan saya membawa payung. Oke, selanjutnya ada simplikasi P dan Q maka P. Aturan ini membantu menjaga konsistensi dan validitas dalam argumen logis. Oke, lanjut. Kuantifikasi. Fungsinya yaitu menyusun suatu bukti keabsahan bagi argumen-argumen yang mengandung kuantor-kuantor, maka aturan-aturan penyimpulan harus dilengkapi dengan aturan lain. Nah, dalam kuantifikasi ada 4 aturan tambahan, yaitu ada instansiasi umum, generalisasi umum, generalisasi khusus, dan instansiasi khusus. Dengan instansiasi umum sebagai berikut rumusnya. Generalisasi umum sebagai berikut, generalisasi khusus sebagai berikut, dan juga instansiasi khusus sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Seseorang di kelas ini gemar menonton ikan paus. Setiap orang yang gemar menonton ikan paus peduli dengan polusi laut. Oleh karena itu, ada satu orang di kelas ini yang peduli dengan polusi laut. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Ada X, KX, dan GX, di mana KX yaitu orang di kelas, GX yaitu gemar menonton ikan paus, dan PX yaitu peduli dengan polusi laut. Untuk setiap X, GX, maka PX, dan dapat kita simpulkan KX dan PX. Kemudian kita dapatkan KA dan GA. Lalu kita simplikasikan nomor 3, jadi kita dapatkan KA, dan kemudian kita simplikasikan lagi nomor 3, kita dapatkan GA. Kemudian di nomor 2 kita instansiasi umum, jadi kita memperoleh GA maka PA. Kemudian nomor 5 dan 6 kita modus ponens, dan kita dapatkan PA. Lalu nomor 4 dan 7 kita konjungsi, jadi kita peroleh KA dan PA.
kemudian nomor 8 terakhir kita generalisasi khusus, maka kita dapatkan ada X, KX, dan PX. Saya akan menjelaskan mengenai latihan soal 1 bab kuantifikasi dan aturan penyimpulan. Dengan soal semua burung dapat terbang, ada burung yang berwarna biru, burung yang terbang adalah bebas. Oleh karena itu, ada burung yang berwarna biru dan bebas. Di sini kita mempunyai simbol BX yaitu sebagai burung, dengan TX yaitu sebagai terbang, RX itu berwarna biru, dan XX adalah bebas. Yang pertama tadi premisnya adalah semua burung dapat terbang. Maka BX, jika BX maka TX, simbol semua. Terus premis kedua, simbol semua lagi, BX dan RX. Ada burung berwarna biru. Yang premis ketiga yaitu ada burung dapat terbang dan bebas. Simpulannya yaitu ada burung berwarna biru dan bebas. Yang keempat kita turunkan, langkah keempat kita turunkan dari premis pertama menjadi BA, maka TA dengan menggunakan instansiasi umum. Yang langkah kelima, kita turunkan premis kedua dengan menggunakan instansiasi khusus. Setelah itu kita turunkan menggunakan simplikasi BA dan RA-nya. Nah, selanjutnya kita menggunakan modus ponens dengan pada langkah keempat dan keenam kita menggunakan modus ponens. Setelah di modus ponens kita konjungsi pada pernyataan ke-5, 7, dan 10. Setelah itu langkah terakhir kita menggunakan generalisasi khusus. Sekian dan terima kasih. Latihan soal 2. Semua dokter yang ahli bedah adalah profesional. Semua profesional memiliki sertifikasi. Ada dokter yang ahli bedah. Semua dokter yang memiliki sertifikasi dapat bekerja di rumah sakit. Oleh karena itu, ada dokter yang dapat bekerja di rumah sakit. Penyelesaiannya di sini ada DX yang berarti dokter, BX yang berarti bedah, PX yang berarti profesional, SX yang berarti sertifikasi, dan RX yang berarti rumah sakit. Langkah pertama, untuk setiap X, DX dan BX menuju PX. 2. Untuk setiap X, PX menuju SX. 3. Ada X, DX, dan BX. 4. Untuk setiap X, DX, dan SX menuju RX, maka ada X, DX, dan RX. 5. DA dan BA itu 3 instansiasi khusus. 6. DA 5 simplikasi. 7. DA dan BA menuju PA 1 instansiasi umum. 8. PA 5 dan 7 modus ponens. 9. PA menuju SA 2 instansiasi umum. 10. SA 8 dan 9 modus ponens. 11. DA dan SA 6 dan 10 konjungsi. 12. DA dan SA menuju RA 4 instansiasi umum. 13. RA 11 dan 12 modus ponens. 14. DA dan RA 6 dan 13 konjungsi. 15. DX dan RX 14 generalisasi khusus. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Semua hewan yang berkaki 4 adalah mamalia. Semua mamalia membutuhkan oksigen untuk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Semua anjing adalah hewan berkaki 4. Semua anjing yang bisa berenang adalah makhluk hidup. Ada anjing yang bisa berenang dan berlari cepat. Anjing membutuhkan oksigen dan air agar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, ada anjing yang bisa bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Langkah yang pertama, kita masukkan premis pertama, yaitu semua hewan yang berkaki 4 adalah mamalia. Dapat dituliskan semua X, HX, dan K4X maka MX, di mana HX adalah hewan, K4X adalah berkaki 4, dan MX adalah mamalia.
Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan premis yang kedua, yaitu semua mamalia membutuhkan oksigen untuk hidup. Dapat dituliskan semua X, MX, maka OX, di mana MX adalah mamalia dan OX adalah oksigen. Langkah yang ketiga, kita masukkan premis ketiga, yaitu semua makhluk hidup membutuhkan air. Dapat dituliskan semua X, LX, maka AX, di mana LX adalah makhluk hidup dan AX adalah air. Kemudian langkah yang keempat, kita masukkan premis yang keempat, yaitu semua anjing adalah hewan berkaki 4. Dapat dituliskan semua X, JX, maka HX dan K4X, di mana JX adalah anjing, HX adalah hewan, K4X adalah berkaki 4. Kemudian langkah yang kelima, kita masukkan premis yang kelima, yaitu semua anjing yang bisa berenang adalah makhluk hidup. Dapat dituliskan semua X, JX, dan BX, maka LX, di mana JX adalah anjing, BX adalah berenang, dan LX adalah makhluk hidup. Kemudian langkah yang keenam, kita masukkan premis yang keenam, yaitu ada anjing yang bisa berenang dan berlari cepat. Dapat dituliskan ada X, JX, dan BX, dan RX, di mana JX adalah anjing, BX adalah berenang, dan RX adalah lari. Kemudian langkah yang ketujuh, kita masukkan premis yang ketujuh, yaitu anjing membutuhkan oksigen dan air agar bisa bertahan hidup. Dapat kita tulis semua X, JX, dan OX, dan AX, maka SX, di mana JX adalah anjing, OX adalah oksigen, AX adalah air, dan SX adalah bertahan hidup. Kesimpulan yang kita akan cari yaitu ada anjing yang bisa bertahan hidup. Dapat dituliskan ada X, JX, dan SX. Langkah ke-8, kita ambil langkah ke-6, kemudian kita terapkan instansiasi umum, maka menjadi JA dan BA dan RA. Kemudian dari langkah yang ke-8 kita simplikasikan menjadi JA dan BA. Kemudian langkah ke-10 kita ambil langkah ke-5, lalu kita terapkan instansiasi umum, dan hasilnya yaitu JA dan BA maka LA. Kemudian dari langkah ke-9 dan langkah ke-10 kita terapkan modus ponens, dan hasilnya yaitu LA. Kemudian langkah ke-12 kita ambil langkah ketiga, lalu kita terapkan instansiasi umum, maka hasilnya yaitu LA maka AA. Kemudian dari langkah ke-11 dan langkah ke-12 kita terapkan modus ponens, maka hasilnya AA. Kemudian dari langkah ke-11 dan langkah ke-12 kita terapkan modus ponens, lalu hasil yang kita dapatkan yaitu AA. Kemudian langkah ke-14 kita ambil langkah ke-9, lalu kita terapkan simplikasi, maka hasilnya JA. Kemudian langkah ke-15 kita ambil langkah ke-4, kita terapkan instansiasi umum, maka hasilnya JA maka HA dan K4A. Kemudian dari langkah 14 dan 15 kita terapkan modus ponens, maka hasilnya HA dan K4A. Kemudian langkah ke-17 kita ambil langkah ke-1, lalu kita terapkan instansiasi umum, maka hasilnya HA dan K4A maka MA. Kemudian langkah ke-18 kita ambil langkah ke-16 dan langkah ke-17, lalu kita terapkan modus ponens, maka hasilnya MA. Kemudian langkah ke-19 kita ambil langkah kedua, lalu kita terapkan instansiasi umum, maka hasilnya MA maka OA. Kemudian langkah ke-20 kita ambil langkah 18 dan langkah ke-19, lalu kita terapkan modus ponens, dan hasilnya adalah OA. Kemudian langkah ke-21 kita ambil langkah ke-13 dan langkah ke-20,
kita terapkan konjungsi, maka hasilnya yaitu OA dan AA. Kemudian langkah ke-22, kita ambil langkah ke-7, lalu kita terapkan instansiasi umum, maka hasilnya OA dan AA, maka SA. Kemudian langkah ke-23, kita ambil langkah ke-21 dan langkah ke-22, kita terapkan modus ponens dan hasilnya adalah SA. Kemudian langkah ke-24, kita ambil langkah ke-14 dan langkah ke-23, lalu kita konjungsikan dan hasilnya adalah JA dan SA. Kemudian langkah ke-25, kita ambil langkah ke-24, lalu kita terapkan generalisasi khusus dan hasilnya adalah JX dan SX sesuai dengan kesimpulan yang ingin kita cari. Baik, itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.